Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, setiap pintu memiliki lubang kunci dan kunci itu sendiri. Ya, di dalam rumah kita, di dalam tempat kita tinggal pasti memiliki yang namanya kunci. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rumah tidak ada yang tidak memiliki yang namanya pintu. Pasti semua rumah memiliki yang namanya pintu. Dalam dunia modern, media pintu disebut sebagai akses dan kunci disebut password. Setiap insan dalam dunia modern membutuhkan akses dan password yang tepat untuk membuka berbagai media yang dibutuhkan. Tanpa akses dan kunci yang tepat, maka tidak bisa memasuki dalam setiap media yang dibutuhkan. Nah, fungsi pintu sebagai akses dan kunci sebagai password begitu penting dalam memaknai kehidupan ini. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa berbagai problem besar dalam kehidupan ini sering disebabkan karena kita tidak menemukan pintu dan kunci yang tepat dan dalam menyikapi suatu persoalan. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita harus memaknai pintu yang sesungguhnya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Akulah pintu. Tuhan Yesus menyebutkan dirinya bahwa Dia adalah pintu menuju ke dalam kerajaan surga ataupun pintu keselamatan bagi seluruh dunia. Nah, salah satu inti dari iman adalah kebutuhan manusia menemukan pintu dan kunci dalam relasinya dengan Allah. Yesus menyebut dirinya bahwa Dialah pintu menuju ke surga. Lalu apa yang kita ragukan lagi? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, di dalam dunia ini orang yang menyebut dirinya nabi, yang menyebut dirinya imam ataupun orang yang bisa disembah, belum tentu dia akan berikan kita jaminan keselamatan. Belum tentu dia akan berikan kita kepastian hidup. Kepastian hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan dirinya, yaitu Dia rela dari surga datang ke dunia ini, yaitu satu tujuannya adalah supaya menyelamatkan manusia berdosa, supaya manusia berdosa kembali mencari jalan yang sesungguhnya, yaitu menuju surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arti hidup di luar Tuhan tidak ada keselamatan ya. Tadi sudah dikatakan bahwa keselamatan tidak ada yang dapat manusia berikan kepada sesamanya, karena yang memegang keselamatan hanyalah Tuhan Yesus itu sendiri. Di luar Tuhan tidak ada siapa-siapa yang menjamin keselamatan kita. Orang yang menyebut dirinya nabi bisa meninggal selamanya. Orang yang menyebut dirinya imam bisa meninggal selamanya. Artinya bahwa dia sendiri pun mengalami yang namanya kematian. Dia sendiri pun mengalami yang namanya ketidakpastian.
Iman terjadi karena Allah mengaruniakan pintu kepada manusia sehingga terjalin relasi dan komunikasi melalui doa. Karya keselamatan Allah dapat dialami oleh manusia karena Allah mengaruniakan pintu dan kunci dalam kuasa anugerahnya. Dengan karunia Allah berupa pintu dan kunci keselamatan, maka manusia memperoleh kekuatan di tengah-tengah keterbatasannya, perasaan damai sejahtera di tengah-tengah kegelisahan, harapan di tengah-tengah perasaan putus asa, dan janji keselamatan di tengah-tengah keberdosaannya. Media pintu dan kunci keselamatan Allah di kitab Keluaran dialami oleh umat Israel saat mereka baru saja keluar meninggalkan tanah perbudakan di Mesir. Sebab dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Mereka juga tidak dapat berjalan maju ke depan sebab terbentang laut Teberau. Umat Israel berada dalam kondisi tertutup pintu, tidak ada jalan untuk mereka lari ataupun untuk mereka keluar. Saat itu mereka panik, ketakutan, dan tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri dari kejaran tentara Mesir, tetapi juga tidak tahu bagaimana harus melintasi laut Teberau. Mereka benar-benar tidak menemukan pintu sebagai jalan keluarnya. Namun di tengah-tengah kondisi tanpa tersedia pintu sebagai media jalan keluar, Allah menyediakan pintu keselamatan yang lain. Dengan kuasanya, Allah membuka pintu, yaitu terbelahnya laut Teberau. Allah memerintahkan Musa agar mengancungkan tongkatnya ke laut Teberau dan laut Teberau tersebut dapat terbelah. Ya, bentuk jalan hingga laut Teberau dan laut Teberau tersebut dapat terbelah dua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dari sini kita dapat melihat bagaimana keajaiban dan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Di situ Allah bekerja dan memberikan jalan keluar. Karya keselamatan Allah tidak hanya terjadi dalam kehidupan dan sejarah umat Israel, sebab karya keselamatan Allah tidak pernah berhenti. Karya keselamatan Allah senantiasa progresif dan akhirnya mencapai puncak dalam karya penebusan Kristus. Dalam konteks Injil Yohanes 10 ayat 1 hingga 10 menyatakan Allah menghadirkan dirinya di dalam diri Yesus sebagai pintu. Yohanes 9 di sini, Yohanes 10 ayat 9 ini, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Makna Yesus sebagai pintu bukan hanya menuju pada Yesus yang telah hidup dan berkarya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga Yesus yang tetap berkarya sebagai pintu di abad yang kita berada saat ini. Kita tahu bahwa kita terbatas. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Allah datang ke dunia ini untuk memberikan jalan keluar kepada kita dan berikan pintu yang sesungguhnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sejujurnya tidak setiap umat Kristen mengalami kehadiran dan karya Kristus sebagai pintu dalam kehidupannya. Kehadiran dan karya keselamatan Kristus sering tersembunyi dalam suasana hingga kita tidak menyadarinya bahwa Allah sudah menyediakan pintu bagi kita. Mari kita menyadari, apakah kita sudah memegang kunci yang sesungguhnya? Apakah kita sudah memegang password yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jalan satu-satunya menuju ke surga hanyalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 di situ dikatakan, Yesus mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Artinya bahwa pintu yang sesungguhnya hanyalah Tuhan Yesus. Yesus katakan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya,
ketika kita menuju ke surga, kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, "Aku adalah pintu." Ya, makna kata aku dipakai oleh Allah untuk menyebut dirinya. Yesus tidak berkata Allah adalah pintu, namun walaupun Yesus adalah Sang Firman Allah yang kekal dan sehakikat dengan Allah, Dia berkenan mengenangkan kodrat insani sebagai manusia dalam inkarnasinya. Karena itu, Yesus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat insani. Dengan dua kodrat ilahi dan insani tersebut, Yesus berperan sebagai pintu dalam dimensi vertikal dengan Allah dan dimensi horizontal dengan manusia. Yesus menjadi pengantara dengan Allah dan manusia. Di surat 1 Timotius 2 ayat 5 menyatakan, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Melalui insani sakramen baptisan sidi, Allah mengaruniakan pintu keselamatan di dalam karya penebusan Kristus. Kita dihisapkan ke dalam persekutuan umat percaya yang telah ditebus dengan darahnya. Oleh sebab itu, mari kita berpegang teguh bahwa satu-satunya iman untuk kita menuju ke surga hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang menawarkan kita bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi semua umat manusia. Ya, sudah sangat jelas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di situ mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada siapapun yang dapat memberikan keselamatan bagimu, hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana kesediaan Tuhan untuk datang ke dunia ini, merelakan segala-galanya, berkorban untuk manusia karena Dia mengasihi manusia yang berdosa. Ingat, jalan keselamatan, pintu menuju surga hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Hingga Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Pintu yang sesungguhnya yang menuju ke dalam kerajaan surga. Biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kita memegang akan janji keselamatan yang disediakan Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang telah menyebut dirinya adalah pintu bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, bahwa Engkau Allah satu-satunya pintu bagi kami untuk menuju ke surga, satu-satunya bagi kami keselamatan yang berikan kami harapan yang penuh, bahkan juga janji keselamatan itu ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.